Halo, assalamualaikum sahabat tani. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Apa kabarnya hari ini? Pada kesempatan pagi hari ini, saya mau menyulam tanaman pohon lada yang di tahun kemarin terkena panas yang cukup lumayan ekstrim ya sahabat tani. Jadi seperti video-video yang kemarin yang saya sampaikan bahwa banyak sekali terjadi kematian di tahun kemarin karena panas yang terlalu ekstrim. Jadi di sini banyak daun-daun yang rontok, kemudian juga ada yang terkena jamur upas. Dan hari ini saya mau menyulam untuk yang trek tadi ya, dan kemudian yang mati. Sebelum pohon lada yang kena trek kemudian mati total, sebaiknya kita sulam secepatnya supaya cepat berganti pohon yang baru ya sahabat tani. Dan di depan saya ini ada sulur yang sudah saya semai. Ada dua macam. Yang satu sulur pangkas ya, atau sulur tandas. Kemudian yang kedua ada sulur gantung. Ini sulur gantung. Dan nanti kita juga gunakan kalau ada kekurangan, kita menggunakan sulur cacing ya, atau sulur tanah. Jadi sahabat tani, saya bahas dulu tentang sulur apa yang terbaik yang harus kita gunakan untuk penanaman pohon lada ketika masih sulur ya. Apakah baik kita semai dulu, apakah baik langsung kita tanam di. Jadi menurut saya sahabat tani kedua-duanya baik. Cuma kalau kita semai dulu seperti ini nanti sudah siap tanam dan kemudian untuk perkembangannya lebih cepat ya sahabat tani. Kalau kita tanam langsung ke pohonnya dari sulur, itu pun bagus ya. Dan sama aja setelah tumbuh juga akan tumbuh dengan baik. Kalau kita perlakukan dengan baik juga, tentunya sulur ini akan sama-sama tumbuh ya sahabat tani. Nah, saya bahas dulu, ini adalah sulur saya ambil dari sulur tandas. Ini usia di dalam semaian ya, dalam polybag, kurang lebih usia 3 bulanan. Jadi bisa kita lihat di sini sudah kita hitung ya. Setelah kita lihat, kita hitung jumlah daunnya banyak sekali. Ada banyak sekali ya, dari kita hitung dari sini. Dan yang masuk ke dalam polybag ini ada tiga ruas. Jadi dua ruas ini masuk ke dalam, yang satu di atas ya sahabat tani. Ini untuk sulur tandas atau sulur pangkas. Jadi sulur tandas ini diambil dari sulur panjat utama ya, yang kita pangkas kemudian kita semai seperti ini. Mantap ya sahabat tani. Jadi nanti kita tinggal tanam langsung, mudah-mudahan langsung tumbuh dan cepat berkembang ya. Kemudian yang kedua sulur gantung. Ini sulur gantung, ini sama ya, semaian kurang lebih usia di 3 bulanan. Sudah daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 tahun ya, yang satunya masih kecil. Karena dalam satu polybag ini tidak akan sama pertumbuhannya, jarang ya. Karena salah satu di antara kedua ini pasti ada yang kalah. Nah, ini saya ambil dari sulur gantung. Sulur gantung ya, tunas yang berada di atas, di sela-sela cabang produksi utama di atas, kemudian dia mengeluarkan tunas. Nah, tunas itu menyulur ke tanah, tidak mengeluarkan cabang ya, dan dia menggantung panjang. Nah, itu disebut sulur gantung. Lalu kita ambil,
kita pangkas untuk apa namanya, untuk polybag ini silakan sahabat tani, tergantung selera ya, mau yang kecil bisa untuk satu batang, untuk yang gede seperti ini bisa untuk 2 batang. Kemudian masalah ruasnya juga selera, bisa 5 ruas kita tanam, bisa 2 ruas, bahkan 1 ruas pun bisa hidup ya, bisa tunas. Jadi ini tergantung selera dan juga tergantung perawatan ya sahabat tani. Nah ini sulur gantung. Ada lagi ya sahabat tani yang sulur cacing ya, sulur tanah. Itu adalah tunas yang keluar dari bawah pohon ladanya dan dia terus menjulur tapi tidak mengeluarkan cabang. Itu disebutnya sulur tanah. Saya di sini nggak ada contohnya karena belum keluar ya sulur cacingnya. Belum ada keluar. Kemarin saya habis bersih-bersih, saya cari ternyata nggak ada. Dan itu kita juga bisa semai dulu atau kita tanam langsung. Biasanya kalau sulur cacing itu kita tanam langsung ketika hujan terus-menerus ya, atau gerimis atau hujan yang terus berlangsung. Jadi nanti dia akan kuat terkena air kalau untuk sulur cacing. Jadi dia ditanam kemudian akan langsung tumbuh. Berbeda dengan sulur pangkas seperti ini, kemudian sulur gantung seperti ini perlakuannya cukup lumayan harus ekstra ya. Karena untuk penanamannya juga kalau terlalu intensitas hujannya tinggi, ini dia kebanyakan nanti timbulnya satu masalah yaitu busuk ya. Kadang terlalu becek tanahnya, akhirnya si sulur ini nanti akan membusuk. Tetapi itu pun jarang ya. Nggak apa-apa kita tanam ketika hujan turun atau setelahnya atau ketika hujan jarang-jarang. Tetapi yang paling bagus kita tanam ketika masuk musim penghujan. Karena ini saya hanya sulam untuk mengganti pohon yang mati, kemudian pohon yang kena trek kemarin itu ya semau saya ya, sesempatnya saya. Jadi kapanpun saya tanam. Tapi ini ya perlu kita apa namanya, cuaca kita perhatikan, kemudian secara perawatan juga kita harus perhatikan ya sahabat tani. Nah ini dia sulur pangkasnya. Nah sekali lagi sulur pangkas ini diambil dari sulur panjat yang sudah jadi ya, sudah merambat ke pohon, kemudian kita pangkas dan kita jadikan sulur untuk tanaman yang baru ya. Baik ya sahabat tani, ini semuanya nanti saya mau tanam. Oke yuk kita tanam. Nah ini sahabat tani, sulur tandas dengan sulur gantungnya. Mari kita tanam. Untuk sebelah sana ada 2 pohon yang harus ditanamin ulang. Ini untuk sulur gantungnya, ini untuk sulur tandasnya. Yuk kita tanam ya sahabat tani. Ini sahabat tani sulur tandasnya yang mau saya tanam. Saya isi 2 ya dalam satu pohon tajarnya. Yuk kita eksekusi. Untuk lubangnya ya sahabat tani tergantung selera. Yang penting kita ukur berapa tinggi polybagnya ini. Kita remas dulu supaya ketika kita buang plastiknya tidak runtuh tanahnya ya.
Ini satu jenis ya sahabat tani, sulur tandas. Saya jadikan satu supaya tidak tertukar nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita uruk dulu dengan tanah yang di atas ini ya, supaya humusnya itu masih ada. Kita bersihkan dulu supaya sampah-sampah tidak masuk ke dalam. Jangan lupa kita gemburkan di sekeliling sulurnya supaya nanti perkembangan akarnya itu lebih cepat ya. Lalu kita ikat menggunakan tali rafia supaya fokus ke atas dia ya. Nggak nyampe lagi. Mengikatnya jangan terlalu kencang ya sahabat tani, cukup kita ikat supaya dia tegak ke atas. Dan ini sahabat tani yang kedua, jenis sulur gantung. Ini saya nggak dobelin karena satunya sudah menyusul ya untuk ketinggiannya. Jadi satu polybag ini isi 2, cukup kita tanam di satu tajar. Kita remas-remas dulu supaya tanahnya nggak runtuh ketika kita sobek-sobek ya. Kita sobek seperti ini. Oke. Ini penampakan tanahnya. Campuran tanah dengan abu sekam. Kita lihat akarnya. Sudah tampak panjang-panjang dan menembus plastiknya ya. Nah ini. Mudah-mudahan cepat berkembang ya sahabat tani. Yuk kita tanam. Allahu Akbar. Bismillah. Usahakan sekali jangan ada sampah di sekitaran sulurnya ini ya, supaya tidak mengakibatkan jamur upas. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat.
salam satu tanaman, selalu semangat ya untuk tanaman lada kita, apalagi sekarang harganya lumayan bagus sekali. Jadi kita tetap rawat pohon kita, tanaman lada kita, jangan diganti dengan tanaman yang lain ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.